Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah beliau berbincang tentang babul khauf yang sudah kita lewati. Bab tentang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah yang berilmu. Kemudian beliau berbincang tentang babur raja, bab mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah kedua bab itu beliau melanjutkan dengan bab Fadlir Raja, bab tentang keutamaan mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu di bab yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, yaitu bab Al-Jam'u Bainal Khawfi wal Raja, bab memadukan antara rasa takut dan berharap. Karena sejatinya tatkala hidup di muka bumi ini, seorang hamba yang saleh, seorang muslim yang hakiki, dia akan memadukan kedua perkara ini. Keduanya seperti dua sayap burung. Tatkala dua-duanya imbang, maka burung pun akan terbang kemanapun dia mau. Tapi tatkala salah satu sayapnya sakit atau kurang sehat, maka terkadang kita akan melihat manusia-manusia yang berbuat dosa, yang kadangkala dosa itu dia lanjutkan, dia teruskan, karena dia bersandar kepada besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Lupa bahwa azab Allah juga pedih. Ada sebagian ulama mungkin yang menjelaskan bahwasanya tatkala orang itu sakit, maka hendaklah dia lebih membesarkan rasa harap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala dia sedang sehat, hendaklah dia lebih membesarkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, dua-duanya harus senantiasa ada di diri seorang hamba. Barakallahu fikum. Kita akan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang memadukan antara rasa takut dan berharap, dan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, jemaah, kita mendengar, melihat peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diprediksi. Itu terjadi. Bencana-bencana. Pesawat yang semuanya tatkala naik itu sudah punya rencana tatkala landing. Semua tatkala boarding sudah memiliki rencana tatkala dia sampai di tempat tujuan. Tapi subhanallah, ternyata pesawat itu tidak pernah landing. Dan pihak keluarga yang menanti di bandara tidak pernah melihat jasad. Banyak peristiwa seperti itu. Yang kita benar-benar harus sadar bahwa disebutkan di sini, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Jadi tatkala seorang berbuat dosa kemudian merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla, lalu dia mulai menunda untuk berbuat kebaikan. Subhanallah, tatkala malam tiba, kita nggak pernah tahu apakah fajar akan kita rasakan. Berapa banyak anak-anak muda yang tertawa, terbahak-bahak, bersenda gurau, tahu-tahu besoknya mati. Berapa banyak anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya panjang umurnya. Bahkan orang tua sudah merajut cita-cita untuk tuh anak, tapi ternyata anak itu tidak pernah tumbuh besar, mati. Maka ingat, jangan merasa aman dari azab Allah. Tidak sedikit orang yang keluar dari rumahnya dengan kondisi tegak, tapi masuk rumahnya berbaring. Peristiwa-peristiwa yang dianggap oleh orang peristiwa alam, mereka lupa bahwa ada Rabbul Alamin. Maka kita perlu takut sama Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji
Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.